Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Juni ya, atau tarikan energi Juni. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu yang buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan bacakan pesan-pesan buat kamu. Dan ambil yang resonate aja. Kalau nggak resonate berarti energinya bukan untuk kamu ya, atau pesan-pesannya bukan buat kamu. Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn ya. Pesan-pesan buat kamu di bulan Juni. Oke, di sini kita punya King of Wands ya. King of Wands. King of Wands ini bicara tentang mungkin kamu akan mencapai goal kamu, target kamu di dalam karir atau usaha bisnis yang sedang kamu jalankan, itu ada kesuksesan ya. Dan untuk beberapa orang mungkin kamu akan naik posisi ya, naik posisi atau naik jabatan seperti itu. Dan di sini aku juga merasa untuk beberapa orang mungkin kamu dealing dengan seseorang ya, mungkin kamu akan dealing dengan seseorang yang seumuran atau lebih dewasa dengan kamu, dan dealingnya kamu itu tidak harus di dalam hubungan konteks asmara ya, tapi bisa juga dia adalah seorang mentor atau seorang pelatih gitu ya, yang ngajarin kamu atau ngebantu kamu di dalam sesuatu yang kamu butuhkan. Contoh kalau di pekerjaan ya, mungkin ada seseorang di sini di lingkungan pekerjaan kamu, entah ini bos kamu sendiri yang kayaknya ngebantu kamu gitu ya, atau dukung kamu. Entah ini dia ngasih sesuatu motivasi atau ngajarin kamu sesuatu agar kamu itu bisa lebih pinter ya, atau lebih punya kemampuan di bidang itu gitu. Karena kamu kan lagi butuh nih untuk seseorang ngajarin kamu atau ngasih tahu kamu kayak gitu. Karena mungkin kamu belum terlalu pandai di situ. Nah, istilahnya tuh seperti itu. Apapun itu di sini ya. Kemudian di sini aku juga melihat untuk beberapa orang kamu diminta untuk berdiri ya di kaki kamu sendiri. Oke, kamu harus independen di sini. Kamu harus bisa mempertanggungjawabkan apapun yang sedang kamu lakukan. Jadi ibaratnya tuh hidup kamu itu adalah tanggung jawab kamu sendiri gitu ya. Jadi jangan bergantung sama orang lain. Cobalah untuk mandiri, cobalah untuk berdiri di kaki kamu sendiri. Nah, istilahnya tuh seperti itu. Dan aku juga melihat di sini untuk beberapa orang kamu diminta untuk lebih percaya diri. Kalau belum ada ya di dirinya kamu, ya bangun rasa percaya diri ya, perbaiki diri kamu ya, lebih hargai diri sendiri gitu loh ya, lebih respect terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi diri sendiri ya, yang otentik gitu. Karena ini juga menandakan kayak sebuah panggilan untuk kamu itu bisa menjadi diri kamu sendiri ya, diri kamu yang otentik, diri kamu yang sejati ya, menuju kebahagiaan tertinggi kamu atau kebahagiaan sejati kamu gitu. Jadi kayak orang yang ya udah kayak ngerasa independen, merdeka atau bebas kayak gitu. Gak bergantung emosi sama orang lain, gak bergantung kebahagiaan sama orang lain, gak bergantung apapun sama orang lain. Kalau ada orang lain yang mencoba nih, aku contohkan di dalam hubungan ya, mencoba ingin membahagiakan kamu, ya itu adalah bonus buat kamu. Tapi kamu gak punya ketergantungan itu, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Karir sukses, keuangan cukup bagus di sini, stabil ya, it's okay, itu tidak ada problem kalau dari sisi itu. Dan kita lihat di sini ada the world, wow,
ya kan, menuju goal, target kamu, sukses, mungkin ada hubungan sukses, mungkin ada karir, usaha bisnis yang sukses, dan aku juga melihat di sini mungkin akan ada perjalanan ke luar negeri, entah ini berkaitan ke pekerjaan, atau mungkin kamu memang ingin traveling atau pindah tempat gitu ke luar negeri, bisa di sini. Dan aku juga melihat di sini untuk beberapa orang akan keluar ya dari fase siklus lama atau kehidupan lama ya. Kamu baru saja mengakhiri sebuah siklus di sini ya. Dan kamu memang memasuki hidup baru kamu, kehidupan baru kamu ya. Dan ya, kamu sudah mendapatkan pelajaran apa yang perlu kamu pelajari dari perjalanan kamu itu ya, apa yang kamu lalui itu gitu, dan memang udah siap untuk mulai perjalanan baru ya. Jadi ini selamat buat kamu, karena ini juga menandakan kamu itu naik level ya, naik kelas, naik level. Oke. Karena orang naik level itu bukan berarti nanti tidak ada masalah lagi, ada gitu. Cuman kayak ibarat orang sekolah itu dari kelas 1 kamu udah naik kelas 2 kayak gitu. Jadi dari kelas 2 pasti akan ada ujian lagi untuk naik kelas 3 kayak gitu loh. Istilahnya seperti itu. Jadi selamat untuk kamu yang sudah melalui fase ini ya, naik level. Pelajaran hidup, perjalanan di sini. Dan aku juga merasa the word ini ya, mungkin juga sebuah kesuksesan di hubungan bisa di sini ya, persatuan gitu. Akhirnya kamu dengan pasangan kamu itu bener-bener kayak satu tujuan gitu ya, atau satu kayak jalan bersama gitu ya. Tidak peduli apa yang kamu hadapi, apa yang kamu lalui, tapi kamu itu kayak ibaratnya tuh jalan tuh gandeng bersama gitu loh, seperti itu. Udah kayak nggak belok-belok, pasangan kamu nggak ke kiri ke kanan lagi, atau kayak kamu nggak ke kiri, pasangan kamu nggak ke kanan, atau kalian belok ya, kamu belok ke kanan, pasangan kamu ke kiri, jadi kalian nggak sama. Nah, bukan seperti itu ya. Ini justru aku ngeliat sih kayak lebih ke penyatuan gitu. Walaupun kamu memiliki banyak perbedaan dengan pasangan kamu, entah dari segi pemikiran, entah dari segi latar belakang apapun, di sini ada banyak perbedaan, tapi kamu bisa jalan bersama gitu, karena tujuan kamu sama gitu. Karena kamu ingin memiliki pasangan hidup yang memang berjalan bersama kamu gitu, kayak berdampingan gitu. Walaupun pokoknya di sini udah di luar lah ya. Udah di luar batas yang pernah ngebatasin kamu ya. Aku contohkan nih seperti itu tadi ya. Entah kamu itu punya perbedaan pola pikir, adat, budaya, agama, itu udah kamu nggak jadi ini lagi gitu loh. Nggak jadi hambatan buat kamu. Karena kamu sudah banyak belajar, apa yang kamu proses di belakang itu memberikan kamu sebuah pencerahan atau sebuah kebijaksanaan yang akhirnya kamu tahu, oh tujuannya itu ini, bukan ini gitu loh, istilahnya seperti itu. Jadi kalian bisa gitu loh, walaupun banyaknya perbedaan, tapi kalian bisa jalan sama gitu, karena tujuan kalian sama di sini gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada Knight of Wands. Knight of Wands, wow. Di sini aku melihat ada energi yang sangat berapi-api, semangat. Mungkin ada seseorang yang akan menghubungi kamu, atau kedatangan seseorang, atau kamu yang ingin menemui seseorang, bisa sesuaikan aja di sini. Ini juga bisa menandakan sebuah message ya, pesan di sebuah pekerjaan. Di pekerjaannya, kalau yang nggak dapat pekerjaan, mungkin kamu akan dapat kabar tentang pekerjaan. Ya, dan kamu mungkin mulai bekerja di sini. Dan ya, aku ngelihat untuk beberapa orang juga di sini tentang pergerakan ya. Mungkin ini pindah tempat bisa ya, pindah kerja, pindah tempat, lingkungan, apapun itu di sini ya. Dan aku juga melihat ya, kesuksesan juga ada di sini. Mulailah untuk bertindak ya, untuk kamu yang lagi sedang banyak diam, banyak menghayal tentang masa depan atau membayangkan masa depan gitu. Karena gini, hal itu tuh nggak bisa terjadi tanpa kamu melakukan tindakan gitu. Untuk memiliki bayangan seperti itu udah bagus gitu loh, karena kamu punya ide di situ gitu. Ya, dari ide itu jadikan realita ya.
Jadi kamu akan bisa gitu ketika kamu mulai melangkah atau mulai melakukan tindakan gitu. Jadi jangan takut di situ dan jangan menunda-nunda lagi. Udah waktunya kamu action di sini, udah waktunya kamu bergerak, dan aku melihat di sini juga energi kamu tuh cukup ya untuk melakukan tindakan gitu. Karena di sini wands ya, ini api, jadi kayak semangat gitu loh. Semangat kamu itu ada gitu loh. Ya. Semangat kamu ada, ambisi kamu ada, kemudian juga apa istilahnya, kayak ada rasa apa ya, kayak seneng gitu loh. Pokoknya ada rasa senang gitu, kayak kamu tuh udah kayak nggak terlalu nggak terlalu aneh-aneh gitu loh dalam mikir gitu. Udah kayak ya badan kamu ya secara tubuh itu kayak kamu itu udah fit gitu ya, katakanlah udah fit dan udah ingin bergerak gitu loh ya. Jadi jangan biarkan keraguan kamu ini menahan kamu gitu loh ya, karena udah ada dorongan itu ya. Cobalah di sini untuk kamu itu berpikiran positif gitu dan ikuti dorongan ya, ikuti dorongannya, ikuti apa istilahnya, semangatnya, ikuti semangatnya gitu, ikuti semangat yang ada di dalam diri kamu gitu. Oke. Karena untuk energi semangat ini kan kadang-kadang kan bisa naik turun ya, bisa timbul tenggelam gitu. Dan di sini aku melihat ada dorongan kuat gitu ya. Aku nggak tahu kamu dapatnya dari mana. Yang jelas di sini ada sesuatu yang ngedorong kamu, yang ya oke, harus action, harus bertindak gitu. Enggak bisa ditunda lama lagi gitu loh. Istilahnya itu seperti itu. Jadi kayak orang yang udah siap bergerak gitu loh, orang yang udah siap bertindak atau bergerak seperti itu. Dan di sini ada bottomnya, ada Six of Wands ya kan. Ya mungkin ini ya yang bikin kamu semangat ini, karena mungkin ada seseorang atau nggak tahu siapa ya di sini sepertinya kayaknya support gitu loh, ngedukung kamu ya. Ada beberapa orang yang sepertinya memang dukungan gitu, karena kadang-kadang kan untuk melakukan sesuatu itu memang butuh dukungan ya, butuh support dari orang-orang yang ibaratnya tuh kayak memicu semangat di dalam diri gitu ya, seperti itu, memicu semangat di dalam diri gitu. Kalau misalkan lingkungan kita support, lingkungan kita dukung gitu, atau ada sedikit orang, beberapa orang yang kayaknya memotivasi, nah itu kan jadinya kita ada dorongan nih gitu, kayak semacam ada push power gitu untuk kita maju atau bergerak gitu. Tapi kalau nggak ada yang support ya, katakanlah orang-orang yang ada di sekitar kita justru menjatuhkan semangat kita ya, itu nggak akan gerak-gerak kan ya. Kadang-kadang orang kan memang butuh disentil dikit ya gitu loh, istilahnya seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi dari sisi asmara kamu yang single dulu. Ini kalau kamu ada tindakan dari diri kamu, ini kayaknya tuh kenceng banget nih larinya. Ya, larinya kenceng banget, atau kayak diibaratkan tuh kalau misalkan ini di dalam sebuah pekerjaan atau mungkin kamu usaha bisnis, usaha sendiri, ini tuh cepet gitu loh, dapetnya sukses itu kamu cepet gitu. Oke, untuk yang single di sini ada open your heart, it is safe for you to love. Oke, di sini sepertinya kamu itu kayak diminta untuk membuka hati ya, atau membuka diri, memberi kesempatan untuk diri kamu atau orang yang datang gitu. Jadi jangan karena kamu pernah gagal, kamu pernah disakiti, pernah dikecewakan, bikin kamu itu menutup hati untuk selamanya ya, nggak percaya lagi, merasa insecure, merasa nggak pantas, merasa nggak layak, nggak seperti itu ya. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik ya, kamu pantas mendapatkan yang terbaik atau yang lebih baik gitu. Oke, jadi di sini kamu harus bisa open ya,
memaafkan. Selain itu, ini open your heart ini juga berbicara tentang memaafkan, ya, melepaskan maaf, menerima apapun yang sudah terjadi di masa lalu gitu, dan coba untuk membuka diri lagi, membuka hati lagi gitu ya. Jangan takut untuk jatuh cinta ya, jangan takut untuk jatuh cinta gitu ya, jangan takut jatuh cinta, jangan takut untuk mencintai seseorang gitu, karena gini ya, kamu itu tidak rugi sebenarnya. Apa yang kamu sebut sebagai kerugian itu sebenarnya nggak rugi gitu loh, itu sebuah keuntungan. Analoginya gini, kamu dulu mungkin mencintai seseorang dengan tulus, dengan sepenuh hati, tapi kamu dikhianati, misalkan dikecewakan, berarti bukan kamu yang salah, tapi orangnya kan yang salah, orangnya nggak tepat gitu loh. Dan ketika kamu merasa dirugikan, merasa dikecewakan ya, atau kayak dirugikan lah ya, katakanlah seperti itu bukan berarti kamu rugi sepenuhnya gitu, karena mungkin balasan dari cinta kamu itu bukan dengan dia ya, atau bukan dengan orang sama, mungkin dengan orang yang berbeda gitu, mungkin orang yang baru datang, atau nanti selanjutnya kalau misalkan orang baru bukan, nanti mungkin orang yang selanjutnya gitu. Jadi jangan takut untuk mencintai atau jatuh cinta gitu, atau membuka diri atau membuka hati gitu ya, karena selama kamu tidak membuat sebuah kesalahan, katakanlah sebuah kesalahan ya, kamu mengecewakan orang lain, kamu nyakiti orang lain, nah katakanlah seperti itu sebuah kesalahan, kamu nggak perlu takut gitu. Kenapa? Karena apa yang kamu berikan itu akan kebalik lagi ke kamu gitu. Jadi kamu itu nggak rugi gitu loh, kamu sebenarnya nggak rugi, hanya saja kamu mungkin kayak bertemu dengan orang yang tidak tepat gitu ya. Ketika kamu bertemu dengan orang yang tepat, apa yang kamu berikan dulu, apa yang pernah kamu berikan dulu itu akan kamu dapatkan balik gitu loh, istilahnya seperti itu. Orang itu mungkin akan mencintai kamu sama seperti kamu mencintai orang yang dulu itu, kayak gitu ya. Hanya saja ini dua orang yang berbeda ya, orangnya beda gitu loh, katakanlah seperti itu. Jadi balasan dari cinta kamu itu dengan orang yang berbeda, bukan orang yang sama ya. Jadi jangan takut untuk membuka hati, jangan takut untuk membuka diri, jangan takut untuk jatuh cinta lagi gitu ya. Seperti ada kata-kata yang pernah aku save di sini ya, bahwa mencintai seseorang dengan tulus itu memberi kita keberanian ya, bukan ketakutan, tapi keberanian, memberi kita tuh keberanian. Jadi kita itu berani mencintai seperti itu, dan dicintai seseorang itu memberi kita kekuatan ya. Jadi suatu saat, di saat waktu yang tepat, pasti kamu akan dicintai dengan tulus juga oleh seseorang yang akan memberi kamu sebuah kekuatan itu gitu. Jadi dari kamu yang ngerasa lemah, yang karena kamu pernah jatuh cinta, mencintai seseorang yang tulus, yang salah tadi, yang aku bilang tadi, nah ini orang ini akan datang ke kamu, menguatkan kamu lagi gitu loh ya. Jadi seperti yang bilang tadi, kayak balasan gitu loh, balasan dari apa yang pernah kamu berikan, apa yang pernah kamu buang sebelumnya, kayak gitu. Dan itu kan yang kamu berikan atau yang kamu buang sebelumnya itu kan ibaratnya itu adalah sesuatu yang kamu tanam gitu, hanya saja kamu tidak memanen atau memetik dari orang yang sama gitu, tapi kamu dapatnya dari orang yang berbeda, kayak gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk yang berpasangan. Ya, karena di sini aku ngeliat dengan adanya open your heart, ada kemungkinan seseorang datang di sini ke dalam hidup kamu. Karena di awal tadi aku juga bilang bahwa kamu mungkin akan dealing dengan seorang King of One di sini. Ya, dia seseorang yang protektif, seseorang yang bertanggung jawab. Protektif ini ya, dia sangat menjaga, melindungi kayak gitu ya. Kalau dia udah sayang sama satu orang, udah cinta sama satu orang, dia bener-bener akan lakuin gitu ya. Tindakannya yang akan menunjukkan, bukan kata-katanya. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada express your love ya, untuk yang berpasangan di sini. Untuk yang berpasangan di sini kamu kayaknya diminta untuk lebih ekspresif sama pasangan kamu. Wow, di sini ada wedding ya. Mungkin kalian sudah menikah untuk beberapa orang. Kalau belum, di sini mungkin akan ada
sebuah pernikahan ya, akan ada sebuah pernikahan antara kamu dengan pasangan, yang dimana express your love ini juga mungkin meminta kamu untuk lebih mengekspresikan ya rasa sayang kamu, cinta kamu sama pasangan, yang menandakan bahwa ya kamu itu sayang sama dia, cinta sama dia, biar dia itu yakin sama kamu gitu loh ya. Kalau kamu laki-laki di sini, ada kemungkinan express your love ini kayak ada seseorang yang sepertinya mengekspresikan cintanya itu to the point ya. Paham ya, to the point. Maksudnya to the point ini gini, oke, aku akan nikahin kamu nih, aku akan lamar, kayak gitu ya. Kayak langsung dilamar atau langsung nikah gitu loh. Ya, itu cara dia untuk mengekspresikan cinta. Jadi mungkin orang ini nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak bicara, nggak terlalu banyak ngomong, atau mungkin dia nggak pandai dalam mengekspresikan perasaan dia gitu ya. Jadi dia ini menunjukkan rasa sayang atau cintanya, keseriusannya dengan mungkin langsung nikahin kamu atau tunangan sama kamu gitu. Nggak bisa ini ya, karena ini berpasangan ya, jadi ini mungkin adalah seseorang yang saat ini dealing dengan kamu gitu. Jadi mungkin untuk beberapa di antara kamu terkejut mungkin ya dengan permintaan dia, yang tiba-tiba aja mungkin dia bilang ingin tunangan sama kamu, ingin ngajak nikah sama kamu, karena selama ini sikap dia menurut kamu ya mungkin menunjukkan yang dianya itu kayak dingin gitu ya, atau nggak terlalu romantis dan sebagainya, atau nggak terlalu perhatian mungkin sama kamu. Nah, istilahnya tuh seperti itu, karena dia ini bukan tipe orang yang ekspresif ya mungkin. Jadi kayak orang yang ya itu ya dingin, atau orang yang dia tidak tahu bagaimana caranya beromantis gitu ya, atau mengekspresikan perasaan, bisa seperti itu gitu ya. Jadi mungkin dengan dia ngajakin kamu tunangan atau married ya, itulah yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sayang atau cinta sama kamu, makanya dia nikahin kamu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi dari sisi oracle-nya ya. Kita akan lihat di sini. Ini bisa menjawab pertanyaan kamu, atau mungkin menjadi pesan, saran, nasihat untuk situasi dan kondisi kamu saat ini. Oke, mudah-mudahan paham ya yang kusampaikan. Nggak paham ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ambil yang resonate. Nggak resonate berarti ini bukan untuk kamu ya pesannya. Oke, di sini ada it's up to you ya. Ini jawaban bisa ya, atau menjadi pesan saran buat kamu bisa ya. Terserah kamu. Oke, ini adalah petunjuk buat kamu. Jadi kalau kamu sedang mencari sebuah jawaban, bertanya tentang sesuatu ya, ini jawabannya ya terserah kamu gitu. Jadi kayak kamu itu mengambil kendali atas semuanya gitu. Apapun yang kamu lakukan, kamu tetap didukung di sini gitu ya, seperti itu. Jadi keputusan kamu apapun itu, kalau dikaitkan dengan sebuah keputusan, itu bukan keputusan yang salah gitu ya. Karena apapun jalan yang kamu pilih, di situ ada ceritanya sendiri-sendiri, tidak ada yang salah ya, seperti itu. Oke, di sini semuanya terserah kamu. Jadi kendali penuh di atas kendalinya penuh di diri kamu sendiri, di tangan kamu sendiri, seperti itu. Oke, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Nggak perlu bingung, nggak perlu butuh konfirmasi dari siapapun, nggak perlu bertanya sama siapa pun ya, karena di sini sudah memberikan jawaban untuk kamu, yang dimana keputusan semuanya ada di tangan kamu, terserah kamu, seperti itu. Oke, jadi ini saja ya, terima kasih, sampai jumpa.